Karakter gue bukan gimmick, nggak suka. Sampai kapanpun wamen. Selama masih ada, selama masih ada praktek penahanan ijazah, selama itu juga gue masih uber tuh, gue sidak tuh orang-orang itu. Ya. Ini untuk rakyat ya. Iya dong. Dan sesuai dengan asta cipta. Bukan untuk rakyat juga, tapi untuk juga pelaku usaha. Iya. Bahwa kita gini, ini negara ini kan bukan sedang memeras. Kita ini bukan kompetitor mereka, kita mau bina mereka agar apa? Ya gini, kita harus fair juga. Kita nggak boleh juga terlalu seakan-akan buru banget, bukan. Kita harus jaga tetap ekosistem biar para pelaku usaha ini berjalan gitu loh. Jadi kita secara prinsip posisi kita mau menjadi penyimbang, menjadi jembatan yang baik antara pengusaha dan buruh atau pekerja gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan menjadi ancaman sampai kapanpun untuk para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Saya akan gitu. jadi ancaman sampai kapanpun bagi pengusaha dan pelaku usaha ya. Iya, yang nakal. Meskipun juga sebagai karyawan juga harus punya komitmen yang jelas, jaga, bukan kemudian udah habis manis setelah dibuang, kemudian kerja dapat gaji selesai, nggak komitmen juga. Itu juga kemudian jadi perhatian. Ya juga, kita nggak mau juga ini. Tapi gini, banyak juga kok pengusaha-pengusaha dan pelaku usaha yang saya lihat ekosistem di dunia industri bagus, antara burunya, lantas antara bosnya, kan banyak pelaku usaha yang bagus. Makanya lihat mereka jalan terus, nggak ada kegaduhan, demonstrasi dan sebagainya, nggak ada yang loncat kerja balik lagi, ada yang minta resign secepatnya. Gimana kalau seandainya di tempat usahanya aja tekanan kerjanya begitu bengis, fitnah lah, kadang-kadang merintahnya dengan kata-kata binatang. Perintah karya banyak gitu loh, banyak itu. Apa itu kemarin kita sidak itu, bosnya itu terlalu kayak nganggap orang buruh itu bawaan itu rendah banget, belum lagi perilaku rasis. Udah tahu lah kita, makanya ya kita semakin tahu itu ya. Nah ini kan luar biasa, di pemerintahan Pak Prabowo di kementerian itu baru 2 minggu sudah mengeluarkan 2 SE. Surat edaran soal nggak boleh lagi penahanan ijazah, kemudian soal rekrutmen syarat itu nggak boleh lagi tuh yang good looking lah, umur lah, usia, belum menikah lah, yang perempuan ditanya perawan atau belum apa enggak, belum ukuran BH, itu benar, itu realita. Serius, itu realita. Itu ada. Iya, itu realita. Kita nggak bohong itu. Itu perusahaan di bidang apa itu? Saya nggak tahu lah. Bukan. Ya banyak kan ya, misalnya pabrik-pabrikan. Pabrik. Pabrik. Apa kaitannya pabrik sama pakaian dalam? Makanya saya bilang ini bukan pabrik pakaian dalam, pabrik pakaian dalam nggak perlu juga tahu. Iya, urusannya gitu loh. Itu kan kenakalan, itu pelecehan seksual. Iya. Bisa tapi kan mereka ini kan nggak para pencari kerja ini kan karena posisinya lemah, akhirnya dia iya aja lah gitu loh. Dan itu kan mulai banyak yang ngadu. Misalnya contoh kemarin kita nanganin advokasi di Universitas Pancasila, rektornya mantan rektor ya tuh, mantan rektor karena merasa punya relasi kekuasaan yang cukup bagus dekat pejabat ABFD, nggak urusan sama saya tabrak. Lo mau punya pejabat apa sih lo gitu loh. Dia tahu kan gue ini gila kan, wamen gila. Jadi ngadepin mereka nggak boleh pakai cara yang waras. Harus dengan cara gila kayak gue gini, tabrak aja udah. Gitu loh. Bang, kalau lagi sidang kabinet nggak ada menteri yang lain yang protes atau lapor gitu. Ini wamen nih kayaknya udah agak berlebihan nih gitu. Nggak ada. Pertanyaan berubah. Ini kan katanya wamen gila, mana-mana bikin heboh. Ditelepon let call Teddy. Pertanyaan terakhir. Gini. Pamit dulu ya, Pak ya. Silakan. Gue jawab dulu, jangan kabar gue mau jawab nih. Kalau soal teguran dan sebagainya, selama itu bagus, saya rasa ya paling pernah tegur gini, jangan terlalu kenceng, maraton aja, jangan speed kebut. Saya sih tahu pesannya. Siapa yang negur Bang? Gue kasih tau nggak ya? Kasih tahu aja, nanggung Bang. Gitu. Tapi yang pasti positif gitu ya, pasti positif lah. Kedua, saya kan orangnya sedikit keras tapi punya prinsip ya. Waktu pertama saya ditegur, saya milih untuk mendingan dipecat. Orang gue kan kerja buat presiden kita. Karena saya harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden kita semua. Gitu loh. Oh presiden keinginannya ini, ya udah kita harus terjemahkan gitu loh.
Gue harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi pemikiran dan apa yang harus gue tindak terhadap pemikiran yang diinginkan oleh presiden kita. Karena gue kan pembantunya, ya kan. Pembantu kedua lah, ada menteri, ada wamennya. Gitu. Pembantu pertama itu menteri, keduanya gue. Jadi kita harus mampu menerjemahkan apa menjadi keinginan presiden kita. Makanya salah satunya ini, dekat dengan rakyat, melayani rakyat, jangan sakiti hati rakyat. Bang Noel, fenomena anak muda sekarang sulit dapat kerja, bahkan lulusan S2 sekalipun susah katanya dapat kerja. Ini pandangan-pandangan saya, Mas Gaib gitu. Sebenarnya lapangan kerja ada-ada aja, cuma anak-anak sekarang aja milih. Ya gini, kita negara Terlalu pemilih. Selain memilih Menurut juga Bang Noel kadang-kadang nggak ketemu apa yang diinginkan industri. Oh nggak Ya, match itu ya. benar. Itu nggak benar. match. Itu realitanya. Kedua, banyak juga keluhan industri kita, anak-anak sekarang ini manja. Tapi saya tidak mau ikut narasi para pengusaha. Ya, setuju saya. Gitu. Saya nggak mau. Gitu. Saya tetap yakinkan bahwa kawan-kawan anak-anak milenial ini punya semangat kerja Gen Z tinggi. dong, Gen Z, milenial oh saya. iya Gen kita milenial. Gen Z ini tetap punya semangat kerja selama tempat pekerjaan itu membuat mereka nyaman. Seharusnya pelaku usaha bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Situasi sekarang ini kan nggak seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya kan? Mereka butuh space, butuh apa. Kan saya lihat ada beberapa gedung hotel di Jakarta. Anak-anak muda semua tuh kerjanya di mana, enak semua. Dia butuh ruang terbuka, ruang kebebasan. Agar apa? Keluar kreativitas mereka dalam bekerja. Gitu loh. Tidak dibawa tekanan-tekanan yang membuat mereka malah kabur. Selain tempat pekerjaan dan gaji. Pokoknya apapun saya lihat di industri ya atau pelaku usaha. Selama gajinya sesuai, saya yakin mereka tuh nggak ada yang nakal. Gitu loh. Kedua, selama pekerjaan itu tidak dibawa terlalu tekanan yang terlalu tinggi, juga mereka nyaman, gitu loh. Mereka senang-senang aja, fine-fine aja. Bang Noel, saya nggak tahu ya, maksudnya anak sekarang yang lebih realistis menghadapi hidup, kayak misalnya mereka gaji kecil mereka nggak mau, atau angkatan kami nih saya Mas Gaib yang pasrah-pasrah kayak kami gaji di bawah UMR, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kerja dulu gitu. Nah inilah generasi loser namanya, generasi kalah. Mereka nih generasi kritis. Itu dia itu. Mereka generasi Saya kritis. suka mikir nih mereka nih sebenarnya kritis. Kritis, makanya saya nggak mau Dulu ikut kan kita narasi. ditanya mau digaji berapa, ya sesuai kemampuan perusahaan aja. Nah, itu generasi terserah kalah, aja gitu. loser. Karena gini, karena tidak ada ketentuan pasti yang dilakukan oleh negara. Ketika Negara harus itu. memastikan dong, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini udah itu ketentuan negara, nggak boleh kalian abaikan. Ya. Gitu. Ketika ketentuan ini kalian langgar, kami akan melakukan yang namanya tindakan gitu loh. Nah itu maksud saya itu yang penting gitu. Kita butuh aja negara ini seperti ini. Nah ini yang kita minta ke para pelaku usaha dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, gak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang gak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini udah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Karena abang udah nyinggung soal ojek online, kita elaborasi sedikit soal itu bang. Oke. Nah jadi sekarang situasinya seperti apa nih? Apa? Hubungan Harapan antara- mereka tidak jadi mitra ya, tapi Iya. karyawan.
ada yang bilang ya udah jadi mitra aja asal adil. Bahkan katanya kalau jadi karyawan malah justru nggak semuanya bisa terserap. Dan Ya ini kan buat perusahaan. ini kan menjadi debatable ya antara menjadi mitra karyawan. Tapi kita tetap harus cari rumusan yang pas. Karena ini kan di ekonomi platform digital ini kan kita harus mampu mencari yang pas pada posisi mereka. Karena sekali kita salah ngambil keputusan, salah mendefinisikan, akhirnya hancur semua tuh. Gitu. Iya. Dan kita tidak mau ngambil keputusan yang gegabah. Gitu. Kita mau naruh mereka di mana? Dia sebagai mitra, mitranya seperti apa definisinya? Gitu. Kalau sebagai pekerja, pekerja seperti apa? Gitu. Nah kemarin saya diskusi banyak tuh sama platform digital itu ya. Pak, mendingan mereka sebagai konsumen. Ada option lain ternyata gitu loh. Konsumen itu seperti apa ya? Dia bilang, ya, lu kan kita ini penyedia ininya Pak. Ya mereka kita anggap konsumen Pak. Gitu. Wah ini option bagus juga. Lantas kerugiannya di mana? Kekurangannya di mana? Kelebihannya di mana? Dijelaskan, dia rasionalisasi. Ini loh Pak, keuntungan dari drivernya. Oh iya. Akhirnya saya bilang, oh iya rasional. Lantas ada juga misalnya Kementerian UMKM bilang, well mendingan UMKM deh well. Jadi aman dia. Oh iya UMKM. Ini kan banyak option nggak bisa. Gini, di era sekarang ini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan semua kabinet itu kan mudah sekali ya kolaborasi, komunikasi dan sebagainya. Jadi semua ini kita komunikasikan, apalagi ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Bisa juga di gue tuh bro katanya. Bisa juga di karena kan gue melihatnya bahwa ini kan dari aspek ketenaga kerjaannya. Tapi kita nggak boleh kaku dong. Oh iya kalau saya UKM bisa, ya UKM aja coba. Tapi posisi mereka ini seperti apa nih? Biar mereka juga nyaman gitu loh. Yang paling penting itu kan negara bisa hadir bersama mereka itu. Poinnya itu. Jangan kita larut dengan definisi-definisi yang salah. Kita jangan larut dengan keputusan-keputusan yang salah. Ketika salah definisi, salah keputusan, hancur semua. Bijak juga ya ternyata ya. Orang ngeliatnya. Gak cuma dar-dar-darnya doang ya. Gue lagi semangat-semangat. Nah kita kalau mau daftar platform kan kita ngasih nama. Sebetulnya bukan platform digital aja. Itu banyak kita bisa gugat tuh yang kemarin bikin-bikin apa tuh hack lah apalah tuh. Iya. Pertamina apalah apa. Ya nggak boleh sembarangan, data itu nggak boleh. Kok semua lembaga boleh data, jangankan data. Di mal-mal itu aja yang jualan-jualan motor apa itu minta data nomor telepon. Itu nggak boleh sebetulnya. Makanya saya bilang ini negara ini kok begini ya. Murah sekali ya minta data warga negaranya. Gitu loh. Untung kemarin tuh ada aplikasi apalagi, Word namanya ya, di Bekasi. Iya yang Moto dikasih 800.000 kan retina untung mata. aja tuh. Siapa Kemdigi itu cepet ngambil keputusan. Langsung tutup. Gila itu sampai sebegitunya ekstrimnya. Mereka sadar gak sih bahwa ada operasi intelijen di Republik ini yang sedang bermain. Kepentingannya apa? Bikinnya kerusuhan. Bikin kerusuhan. Lantas mereka bisa negara apa yang main? Ya, semua punya lah kepentingan negara ini. Gitu. Semua punya negara-negara luar itu punya kepentingan lah. Siapa gak mungkin tidak. yang mau nyasar Indonesia bang? Banyak lah. Ini kan perempuan seksi. Gitu. Perempuan cantik, seksi. Lantas di tubuhnya itu banyak sekali yang namanya emas. Namanya nikel apa gitu loh. Ya kan? Itu seksinya di situ ya. Bukan dalam konteks seksual ya. Saya minta maaf, nggak ada masuk ke sana. Seksi dalam konteks itu. Punya gitu. Segalanya lah, punya segalanya. Rambutnya itu misalnya emas, kulitnya itu berlian, ininya tembaga hidungnya, ininya nikel. Oh semua tubuhnya itu menghasilkan yang bisa dinikmati. Ya Bang, kan sekarang banyak orang berharap dari Kementerian Tenaga Kerja itu menyediakan lapangan kerja. Ya. Padahal kan itu bukan tugas Kemenaker sebenarnya. Itu kan ada hubungannya dengan industri, perdagangan. Itu yang benar. Iya kan? Jadi kalau industrinya nggak ada, ya lapangan kerjanya nggak ada. Kemenaker kan menjaga supaya mereka tetap bekerja dengan perlindungan yang matang. Nah sekarang koordinasi seperti apa Bang? Nah itu pertanyaan yang paling bagus dan berkualitas di antara semua pertanyaan lu tuh. Sebetulnya soal lapangan pekerjaan ini ya selain lintas kementerian
itu kan ada di Kementerian Perindustrian. Karena mereka yang tahu industri-industri. Pertama itu. Kedua, kita ini kan persoalan yang di hilirnya. Ya kan? Gitu loh. Misalnya kayak gini. Ada yang namanya wajib lapor tenaga kerja perusahaan WLKP. Nah mereka tinggal kasih ke kita aja. Baru kita publish. Kalau seandainya kita bilang ini ada kerjaan. Tapi kalau seandainya industri tidak ada gimana? Kalau menjaga perilaku pekerja itu gimana Bang? Menjaga perilaku pekerja. Ya saya bukan ahli psikologi ya. Gimana sih ngejaganya ya? Gue ini model pemarah juga, gue ngejagain orang yang marah-marah. Karena gini, soal pekerjaan ini kan persoalan perut ya. Persoalan perut yang nggak boleh juga kita... Karena kadang-kadang ya itu jadi salah satu pertimbangan.